terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu datang. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Selamat pagi, sahabat-sahabat Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Di pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kita, tanggal 15 Juni 2026, kita bertemu lagi dengan firman Tuhan lewat Sapaan Teduh ini. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Kau beri hari yang baru bagi kami. Kau memberi kesempatan bagi kami untuk melewati hari yang masih Tuhan berikan untuk kami pakai. Dan kami mohon kiranya Tuhan memberi hikmat bagi kami lewat firman-Mu yang akan kami baca. Sehingga kami akan beroleh hikmat bagaimana kami melewati hari ini seturut dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah Engkau ya Allah kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, dari Matius pasal yang kelima pada ayat 9. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, disebut kita adalah anak-anak Allah. Bagaimana yang dimaksud di sini? Saudara-saudaraku, kalau kita bertemu dengan seorang anak kecil, kemudian kita bertanya kepadanya siapakah orang tuanya, siapakah bapaknya. Lalu setelah ia menyebutkan bapakku Ginting, Sianu namanya misalnya, tentu otak kita kan berpikir keras. Dan kita mencoba membandingkan apanya sih yang mirip dengan orang tuanya yang ia sebut, yang kebetulan kita kenal juga. Maka kalau kita melihat misalnya ada kesamaan di air mukanya, atau bentuk kupingnya yang gede, atau juga dari matanya yang bening, barangkali kita segera mengiyakan, ya benar, kau adalah anak dari Sianu. Tetapi coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kemudian kita tidak menemukan apapun yang sama pada diri anak itu dan bapaknya itu, maka yang timbul dalam pikiran kita adalah apakah ini benar-benar anaknya atau tidak ya. Saudara-saudaraku, ilustrasi ini mengingatkan kita bahwa sebagai anak Allah, kita juga harus memiliki sifat-sifat Allah itu. Sebagai anak Allah, kita harus memiliki apa yang dimiliki oleh Allah sebagai Bapa kita itu. Demikian hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Sebagai anak Allah, kita adalah
pembawa damai. Pembawa damai dalam bahasa asli, kata yang dipakai dalam arti menciptakan perdamaian. Kita langsung ingat bahwa Allah kita memperdamaikan dirinya dengan manusia yang berdosa. Sehingga hari ini oleh pendamaian yang dilakukan oleh Allah Bapa itu, kita sudah diangkat menjadi anaknya. Demikian juga sebagai anak Allah, Allah mengakui kita sebagai anaknya ketika kita juga bisa membawa damai di dunia ini. Ketika kita melihat ada perselisihan di dalam keluarga kita, kita segera akan mengambil posisi sebagai juru damai. Ketika kita melihat ada ketidakharmonisan dalam situasi komunitas kita, kita segera mengambil posisi sebagai juru damai di dalamnya. Mungkin saja manusia tidak melihat, tetapi Allah mengakui bahwa orang yang membawa damai, yang menciptakan damai itulah yang kemudian diakui oleh Allah sebagai anaknya. Pada hari-hari di dunia baru khususnya, pada saat Yesus datang kedua kali, kita yang digolongkan menjadi warga kerajaan Allah, yang menjadi anak Allah, yang ditempatkan di sebelah kanan Allah itu adalah kita yang membawa damai. Berbahagialah, kata Yesus. Ya, benar sekali. Kebahagiaan bukan hanya saat kita melakukan upaya pendamaian, ketika perdamaian itu terjadi, tetapi yang lebih membuat kita bahagia adalah Allah mengakui kita sebagai anaknya. Dan kepada kita diwariskan semua kerajaan yang Ia sediakan bagi anak-anaknya. Demikian firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, hari yang baru ini, baiklah kita semuanya menjadi juru damai. Paling tidak saya berpikir kita tidak membawa perselisihan, kita tidak menjadi sumber perselisihan, dan kita tidak menjadi pemicu perselisihan. Itu sudah satu tahap bahwa kita akan menjadi anak-anak Allah. Apalagi kalau kita mampu menjadi juru damai di tengah-tengah perselisihan yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Itulah ucapan yang mengungkapkan kebahagiaan kita bahwa hari ini kita menjadi anak Allah karena kita berusaha menciptakan perdamaian. Biarlah hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya akan menjadi juru damai bagi sekitar kita, sehingga kita adalah anak Allah yang tulen. Semangat pagi, semangat menjadi pembawa damai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sangat bangga menjadi anak Allah ketika kami menjadi pembawa damai di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa atas kepercayaan-Mu dan apresiasi yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya kami sangat berharga di mata-Mu. Ajar kami untuk menghargai diri kami dengan menjadi pembawa damai di dalam hidup kami. Biarlah hari ini Tuhan perlengkapi kami menjadi juru damai bagi komunitas di mana kami berkomunikasi, di mana kami berinteraksi dengan sahabat dan teman kami manusia. Terima kasih Bapa. Pagi ini juga kami ingin menaikkan syafaat kami bagi Runggun Cisalak, salah satu runggun pelayanan di jajaran Klasis Jakarta Kalimantan, di mana Tuhan sudah menempatkan pendeta kami, Pendeta Sri Pinta Beru Ginting. Biarlah Engkau berkati hamba-Mu ini, sehingga ia boleh berbuat, bertindak dan berpikir
Apa yang membuat jemaat kami di Runggun Cisalak ini menjadi lebih kuat di tengah tantangan dan juga boleh mentransfer sifat anak Allah yang membawa damai, sehingga di Runggun ini juga akan tercipta perdamaian jauh dari perselisihan satu dengan yang lainnya. Berkati semua pertua diaken emeritus kami. Berkati juga semua pengurus PJJ, pengurus kategorial, dan guru-guru KKR kami di Runggun ini. Dan biarlah semua yang Tuhan pakai dalam keberlangsungan peribadahan kami dan semua pelayanan kami juga akan berdaya karena Tuhan memperlengkapi mereka. Sebab mereka juga adalah anak-anak Allah yang sudah Tuhan hargai, sudah Tuhan percayakan sebagai pewaris kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Hari ini kami menyerahkan roh, tubuh, dan jiwa kami. Biarlah setiap aktivitas yang kami lakukan akan menciptakan damai di bumi ini, akan memberi kesejahteraan dan sukacita bagi semua orang yang kami temui. Tuhan pakai kami, Tuhan perlengkapi kami. Kami percaya Tuhan akan mendengar doa kami, dan hari ini kami menyerahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita, dan selamat beraktivitas menjadi pembawa damai bagi dunia. Tuhan Yesus baik.